Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Ramadan dengan NIM A11 2019-1709. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang double linked list. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menerangkan tentang single linked list, jadi ini hanya ada sedikit perbedaan. Kita langsung saja. Definisinya yaitu double linked list adalah hampir sama seperti single linked list, yaitu double linked list ini mempunyai sekuensial. Perbedaannya adalah double linked list terdiri dari dua referensi yang menunjukkan ke node selanjutnya, yaitu next node dan node sebelumnya yaitu previous node. Jadi kalau di single linked list itu kan satu node itu hanya ada satu referensi ya, yaitu next node aja. Jadi kalau double linked list ini ada dua referensi, yaitu next node sama previous node. Jadi untuk bergerak maju dan mundur pada double linked list menggunakan link next dan previous pada node-nya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi setiap node mempunyai tiga referensi. Yang pertama itu previous, yang kedua itu datanya, kemudian yang ketiga itu next-nya. Setiap next itu akan menunjuk ke previous node dari data selanjutnya, dan previous node dari data selanjutnya itu akan menunjuk ke next node dari data sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk head, previous node-nya akan menunjuk ke null atau non. Begitu juga dengan tail, next node-nya akan menunjuk ke non. Nah, double linked list mempunyai referensi front, yaitu yang bisa kita sebut head jika di single linked list, dan back yang biasa kita sebut tail. Kemudian node pada double linked list dipresentasikan dengan kelas node. Kumpulan objek node membentuk sebuah list disebut double linked list. Objek pada node-nya mempunyai tiga variabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu data untuk menyimpan nilainya, kemudian pref untuk menandai node sebelumnya, dan next untuk menandai node sesudahnya. Setiap node pasti mempunyai tiga variabel ini. Berikut adalah penulisan variabelnya di kelasnya. Ini saya menggunakan Python ya. Jadi untuk setiap next dan previousnya kita set none dulu, nanti baru kita definisikan untuk setiap node yang nanti akan kita operasikan. Kemudian kita langsung ke pengoperasian untuk double linked list saja. Jadi apa saja yang akan kita coba operasikan hari ini, yaitu yang pertama adalah menambah node. Menambah node itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu menambah node di belakang list dan menambah node di depan list jika sebelumnya node-nya sudah ada. Kemudian kita juga akan mengoperasikan yaitu menambahkan node di antara node lainnya. Jadi kita akan menambahkan node di tengah-tengah. Kemudian kita akan melakukan menghapus node juga, yaitu menghapus node di belakang dan menghapus node di depan. Kemudian membaca node, yaitu membaca normal dari depan dan membaca dari belakang ya, atau reverse. Kita akan langsung dulu untuk menambahkan node di belakang. Di sini sudah ada contoh bagan yang akan coba saya jelaskan. Nah, jika untuk pendefinisiannya ini adalah untuk sekarang ini sudah ada satu node yang sudah terisi, yaitu node dengan data berisi 3. Awalnya jika seumpamanya tidak ada node, maka kita harus mengecek dulu ya. Jadi kan jika tidak ada node maka self head-nya kan masih non. Jadi jika self head masih non berarti tidak ada node, maka kita akan menambahkan nanti
new node sama dengan node data. Jadi new node itu nanti akan menjadi data pertama. Kemudian new node.previous. New node.previous ini akan menuju ke non. Jadi kita harus menyeting new node.prev-nya ke non. Kemudian kita setting self head-nya menjadi new node. Jadi nanti self head.new node itu akan menambah data satu saja. Untuk next-nya apakah perlu disetting? Jika disetting tidak apa-apa, jika tidak disetting tidak apa-apa. Jadi karena non itu kan tidak apa-apa. Kemudian jika semuanya sudah ada satu node seperti ini dan kita akan menambahkan node lain, bagaimana? Jadi seperti ini. Jika sudah ada satu node, kita harus mengganti untuk ini. Jadi nanti pointernya next ini kan harus ke sini. Untuk node 1 harus menuju ke new node, dan new node juga harus menuju ke node yang pertama. Jadi seperti ini. Pertama kita cek dulu sudah ada berapa node. Kita kalau di sini sama menggunakan perulangan while ya, jadi akan membaca node dari node pertama sampai node terakhir. Itu nanti node terakhir itu akan menjadi current node untuk sebagai kata kunci, sebagai node kunci yang akan kita tambahkan belakangnya. Kemudian karena sudah menjadi current node, ini kan sudah menjadi current node. Terus kita set current node.next, next dari current node ini sama dengan new node. Nah, next-nya ini akan menuju new node seperti ini. Nah, current node.next akan menuju ke new node. Kemudian new node.prev menuju ke current node. Nah, seperti ini. Current node.prev menuju ke current node. Kemudian new node.next menuju ke null atau ke non. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita setting juga self-tell sama dengan new node. Seperti itu. Jadi sekarang sudah berpindah. Setelah ditambahi data akan menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah codingnya jika menggunakan Python seperti yang saya katakan tadi. If ini adalah jika node-nya masih kosong ya, data masih kosong ya. Jadi if self head is none, jika self head-nya masih kosong, new node sama dengan node data yang kita masukkan tadi akan menjadi new node. Kemudian new node.prev, previous-nya dari data yang kita masukkan tadi ke non karena null, dan self head sama dengan new node. New node yang baru tadi kita tambahkan yang hanya satu itu akan menjadi self head. Kemudian else di sini adalah untuk jika data sudah ada isinya. Jadi jika if self head is none kan ini, jika kalau else akan menjalankan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut untuk menambahkan node di depan list. Nah, seperti ini. Hampir sama seperti untuk menambahkan node di belakang list, tapi kali ini kita akan merubah bentuk previous dari current node-nya dan self head dari current node-nya. Yang pertama adalah sama, ini akan ada new node dan sudah ada previous node, current node. Jadi yang pertama adalah kita tunjukkan dulu self head.previous sama dengan new node. Self head-nya akan kita jadikan self head. Ya kan, self head.previous menunjuk ke new node. Ini kan tadi self head, previous-nya menunjuk ke node, ke new node, karena ini nanti akan menjadi self head baru. Kemudian new node.next, new node.next menunjuk ke self head. Nah, new node.next menunjuk ke self head. Kemudian ini akan menjadi self head baru karena ini sudah menunjuk. Self head sama dengan new node. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal previous node-nya kita setting ke null. New node.previous sama dengan none. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil menambahkan data di depan. Jadi yang self head awalnya ini akan disisipkan untuk node baru yang akan menjadi self head baru. Seperti itu. Kemudian untuk codingnya seperti ini.
Ini sama pengecekan untuk jika data masih kosong ya, jadi tetap akan ditambah untuk menjadi pertama. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan tadi, jadi self-head.pref-nya menunjuk ke new node, kemudian next dari new node tersebut akan menuju ke self-head, kemudian baru kita pindahkan self-head ke new node-nya, dan kita set new node previous-nya ke none atau ke null, seperti itu. Kita lanjut untuk operasi berikutnya, yaitu untuk menambahkan node di tengah-tengah list ya. Nah, untuk menambahkan node setelah list, saya di sini menggunakan dua metode, yaitu nanti saya akan menggunakan 3 variabel referensi. Yang pertama itu per node, yaitu menandai node yang saat ini. Contohnya seperti ini adalah current node. Kemudian ada next dan pref. Ini adalah variabel temporer yang akan saya gunakan untuk menandai node sesudah atau sebelum current node. Kemudian key, menandai node kunci untuk menentukan penyisipan. Jadi sekarang kita akan membahas untuk menambahkan node sebelum key node. Jadi nanti saat jika kita membahas tentang penyisipan di tengah itu kan agak rancu ya, di tengah itu di tengah yang mana, kecuali jika hanya ada dua node existing, berarti di tengahnya itu adalah posisi kedua, dan posisi kedua yang awalnya akan menggeser ke posisi ketiga. Tapi bagaimana jika ada 3, bagaimana jika ada 4, tengahnya itu kan tengah rancu. Jadi di sini saya akan menggunakan key node. Jadi nanti key-nya itu akan kita inputkan, akan diisi setelah data yang mana. Jadi karena ini diisi setelah atau sebelum data yang mana, jadi kita sekarang akan mempraktekkan dulu jika kita menginputkan sebelum node ini. Jadi di sini contohnya adalah current node ini kita akan menginputkan data 9 ini sebelum 7. Jadi akan jadi urutan awalnya kan 375. Nanti setelah diinputkan 9, data 9 diinputkan ke node sebelum 7, maka nanti urutannya akan 3975. Kita mulai saja. Jadi saya menggunakan perulangan lagi ya nanti ya, untuk menentukan current node-nya itu sesuai dengan key atau tidak. Jadi nanti if current node data sama dengan key, maka dia akan dijadikan current node. Jadi nanti contohnya kita akan mengisi key-nya 7. Jadi 9 ini nanti akan diinputkan ke sebelum 7. Seperti itu. Jadi urutannya seperti ini cara kerjanya. Jadi new node sama dengan node data. Pref yaitu temperatur yang variabel temp yang saya gunakan tadi, yaitu pref, sama dengan current node.pref. Jadi current node.pref akan menuju ke pref dulu. Nah, kemudian pref next sama dengan new node. Jadi seperti ini. Pref sama dengan current node.pref sama dengan pref. Kemudian pref.next sama dengan new node. Kemudian current node.pref di sini akan menuju ke new node. Ke new node seperti ini. Nah, current node.pref menuju ke new node. Kemudian new node.next akan menuju ke current node. Nah, seperti ini. Kemudian new node.pref akan menuju ke pref. Pref ini adalah temporary variable yang tadi saya gunakan untuk mengetahui pref node sebelum current node ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian current node adalah
currentNode.next. Jadi ini sudah berhasil diganti seperti itu. Jadi yang awal urutannya adalah 375 karena kita menginputkan sebelum key-nya 7, jadi kita akan menginputkan data 9 ke sebelum data 7, maka urutannya sekarang adalah 3, 9, 7, dan 5. Seperti itu. Kemudian saya membuat satu opsi lagi, yaitu jika key-nya itu yaitu yang setelah ya. Sebenarnya sama saja, tapi tidak apa-apa. Kita coba jelaskan, yaitu menambahkan not setelah keynote. Sebelumnya ini adalah codingannya yang untuk menambahkan not sebelum keynote-nya. Seperti itu. Jadi kita langsung pakai ke tambah depan ya. Jadi dia nanti akan ditambah di sebelumnya tadi. Kemudian nanti untuk yang menambahkan not setelah keynote itu nanti akan ada ditambah belakang, karena dia akan ditambahkan setelah current node-nya atau key-nya. Langsung saja kita next ke menambahkan not setelah keynote. Nah, saya pakai diagram yang sama, yaitu dengan not pertama 3, not kedua 7, dan not terakhir 5. Urutannya 375. Kemudian kita akan menambahkan data 9 setelah keynote 7. Jadi nanti urutannya akan 3795. Bagaimana caranya? Sama. Jadi nanti kita akan menginputkan key-nya, yaitu key-nya 7, dan akan ada perulangan yang untuk mengecek jika 7 itu sama dengan key. Jadi 7 itu akan dijadikan current node-nya. Kemudian kita tambahkan new node 9. New node sama dengan node data. Kemudian saya menggunakan variabel temporer lagi, yaitu nxt, atau bisa kita panggil next saja. Jadi kita fokus ke sini. nxt sama dengan currentNode.next. Oke. Jadi kita nxt itu currentNode.next. Nah, currentNode.next itu adalah new node. Nah, currentNode.next itu new node. Kemudian kita ke new node.next, kita arahkan ke data atau node 5. Nah, new node.next ke data setelah current node yang existing. Kemudian new node.previous kita arahkan kembali ke current node yang sekarang. Seperti itu. Kemudian new node.next itu ke next ke sini. Sudah benar ya? Sorry, tadi harusnya ini dulu. Jadi new node.next itu ke next seperti ini. Kemudian new node.prev itu ke current node. Current node-nya sekarang ke sini. Kemudian nxt.prev sama dengan new node. Ini kan jadi nxt kan ke new node. Kemudian new node.prev ke current node. Seperti ini. Jadi urutannya adalah 3795, yang awalnya jadi 375, dengan kita masukkan key 7, key node-nya 7. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat codingannya. Nah, codingannya kurang lebih seperti ini. Hampir sama dengan yang menambahkan node sebelum key ya, tapi di sini kita menambah ke belakang karena ini kan penambahannya setelah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menghapus node. Yang pertama kita akan menghapus node di depan list. Nah, jadi akan ada list seperti ini. Nah, contohnya adalah 2, 7, dan 3. Jadi kita akan menghapus data 7 ini. Data pertama. Apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama adalah kita cek dulu salvage-nya itu kosong atau tidak. Jika tidak kosong, berarti data masih ada. Kemudian jika nanti data 7 ini dihapus, maka data 3 ini akan menjadi head. Maka kita set self head dot next ya, self head dot next dot pref sama dengan non. Jadi ini akan menunjukkan non. Nah, selfhead.next.pref, maka pref dari data ini akan menunjuk ke non. Nah, kemudian selfhead sama dengan selfhead yang sekarang dot next ke sini, maka selfheadnya akan menjadi ini. Nah, maka data ini sudah berhasil dihapus. Seperti itu. Maka 3 ini akan menjadi selfhead baru dan prefnya sudah menunjuk ke non. Maka kita sudah berhasil menghapus data 7. Seperti itu. Cukup simpel. Kemudian kita lanjut untuk menghapus not di belakang list. Ini codingannya yang tadi. Jadi if selfhead is not known, selfhead.next.pref, yaitu akan menunjuk pref dari not setelah selfhead menjadi non. Kemudian kita pindah selfheadnya ke not tersebut. Kemudian kita menghapus not di belakang list. Ini hampir sama, namun yang kita fokuskan di sini adalah tailnya. Jadi kita akan mengecek apakah tailnya kosong. Jika tidak, maka self tail ini kan sekarang menjadi tail, current tail ya. Self tail previous dot next di set ke 0. Nah, self tail previous dot next sama dengan non. Kemudian self tail sama dengan self tail dot previous. Nah, self tail dot previous kan ini. Jadi ini akan menunjuk ke sini. Nah, dengan begitu kita sudah berhasil menghapus data ini, yaitu not 3 dan data 7. Jika datanya hanya 1, dia akan menjadi head dan juga otomatis menjadi tail. Seperti itu. Jadi jika datanya lebih dari 2, nanti data kedua itu otomatis akan menjadi tail ya, karena menjadi data terakhir. Seperti itu, codingannya kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita akan menampilkan data-data dari node itu secara urut maju. Codingnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya menggunakan perulangan ya. Jadi current node sama dengan selfhead. Saya menempatkan selfhead sebagai current node. Jadi anggap ini ada 4 data. Nah, data 1 ini kan otomatis menjadi head. Nah, ini ya perulangannya seperti ini. While current node is not known, jadi jika selfheadnya is not known, print current node data. Jadi ini akan mengulangi. Ini adalah sintak yang akan mengulanginya. Current node sama dengan current node.next. Ini akan ke-next terus ya sampai data terakhir. Jadi nanti akan di-print ke data ini. Jadi ini nanti akan menampilkan urut 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian kita akan membaca atau menampilkan data dari belakang atau dari urutan belakang ya. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk codingannya saya akan jelaskan lagi. Jika ada 4 node. Nah, di sini hampir sama seperti menampilkan data yang dari depan,
Cuman di sini kita pakai untuk tilenya ya. Jadi current node sama dengan save tile. Nah, node 4 ini kan jadi tile karena tidak balikin belakang sendiri. Nah, ini sama perulangan, jadi dia akan membaca setiap node-nya. While current node is not known, karena ini kan nggak kosong, ada isi data 4. Print current node data, jadi kita akan nge-print setiap current node data. Current node-nya itu apa? Current node-nya itu ini, current node previous. Jadi dari tile ke previous, ketiga, kedua, dan ke 1. Jadi ini akan ditampilkannya nanti jadi 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Jadi akan ditampilkan dari belakang, diurutkan dari save tile-nya. Kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan untuk operasi-operasi sederhana yang bisa kita lakukan pada double linked list ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti akan coba saya baca dan saya terangkan pada kesempatan yang lain. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.